Isu mengenai aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan BTS masuk ke sejumlah partai politik telah sampai di telinga pelaksana tugas Mahfud MD. Namun ia menganggap kabar ini hanya gosip politik dan pilih menyerahkannya kepada Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat konfirmasi pada Selasa 23 Mei 2023, Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi soal aliran dana kasus dugaan korupsi BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. Meski demikian, pihaknya ingin kasus ini diusut berdasarkan hukum bukan gosip. Mahfud menyatakan bahwa dirinya juga sudah melapor ke Presiden Joko Widodo terkait informasi aliran dana ke parpol tersebut. Diakuinya, ia tak akan ikut masuk mengurusi kasus ini. Pasalnya, pembuktiannya cukup rumit dan kemungkinan dapat menimbulkan kemelut politik. Oleh karenanya, ia memasrahkan kepada Kejaksaan dan KPK. Dari penjelasan Mahfud MD, pembangunan BTS ini berjalan baik pada tahun 2006 hingga 2019. Dana yang sudah digelontorkan pun sebesar 10 triliun rupiah. Namun saat dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan, pada Desember 2021 ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak proyek meminta perpanjangan dengan alasan COVID-19. Kemudian pada Maret 2022, mereka melaporkan sudah membangun menara sebanyak 1.000 lebih. Namun saat diselidiki, menara yang dibangun hanya sebanyak 958 dan itu pun tak bisa difungsikan. Pak Menko, apa dampak dari mandeknya proyek pembangunan BTS yang semula didedikasikan untuk penduduk wilayah terpencil dan pulau terluar Indonesia, dan apakah selama proses penyidikan ini proyek itu akan dilanjutkan, Pak? Terima kasih. Ya, sekarang masih diusahakan untuk dilanjutkan karena itu proyek multi-year ya, sudah berlangsung 14 tahun dan kalau tidak diteruskan ya sebab itu disahkan proyek itu akan jalan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional kita di bidang komunikasi dan informasi dengan teknologi yang canggih dan terakhir bedakan juga dengan kasus hukumnya. Kasus hukum akan terus dijalankan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan saya membuka diri untuk menghubungi Kejaksaan Agung. Silakan aja kalau informasi apa, apa dan siapa dari Kominfo, silakan agar kasus hukum menjadi selesai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.